peserta saya sendiri Aris Wahyudin, NPM 2212011050. Saya Abdul Halim dengan NPM 2212011052. Saya Sandy Armedasari dengan NPM 2212011048. Saya Nurfia Desrita dengan NPM 2212011050. Saya Raffi Partabisisio dengan NPM 2212011049. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang asas pembentukan landasan perundang-undangan. Pengertian landasan pembentuk peraturan perundang-undangan. Landasan pembentuk peraturan perundang-undangan adalah prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang menjadi acuan dalam proses legalisasi, yang mencakup aspek konstitusi, nilai-nilai sosial, dan kebutuhan masyarakat. Menurut Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa landasan tersebut mencakup aspek formil dan material dalam pembentukan hukum, di mana aspek formil merujuk pada prosedur dan tata cara, sedangkan aspek material berkaitan dengan substansi yang diatur. Landasan pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa aspek penting, antara lain konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar utama dalam pembentukan semua peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan harus sesuai dengan prinsip dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Ada juga hierarki peraturan perundang-undangan. Terdapat urutan peraturan yang harus diikuti, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah, dan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi landasan dalam pembuatan peraturan untuk memastikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diimplementasikan dalam hukum. Kepentingan umum. Peraturan harus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya melibatkan masyarakat, baik melalui konsultasi publik maupun mekanisme lain, agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi. Asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses pembentukan peraturan. Norma hukum. Setiap peraturan harus sesuai dengan norma dan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang ketiga yaitu antara asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas yang dapat dilaksanakan. Asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan. Asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas selanjutnya, asas keterbukaan. Asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya, termasuk pemantauan dan peninjauannya, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara daring atau dalam jaringan dan luring.